Selamat siang Pak Fajar dan Ibu Rani. Selamat Sudah. siang. Bu Rani, Apa kabar? sebentar kita tunggu Bu Rani sebentar ya Pak. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf kita menunggu Ibu Rani sebentar. Baru kita mulai jika beliau sudah aktif. Terima kasih. Selamat pagi. Nah Ibu Rani udah Assalamualaikum bergabung nih. warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Pak Fajar. Selamat pagi, Malam. Bu Rat. Bagaimana apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Pak Fajar juga sama anak-anak dan istri, keluarga. Ya, alhamdulillah sehat semua. Mungkin sambil dimulai, nanti sambil Pak Fajar cerita, teman-teman yang belum bergabung bisa bergabung. Gitu. Oke, baik. Oke, baik. Saya buka acaranya dulu. Selamat pagi, Bapak Ibu keluarga Empati. Hari ini setelah hadir acara cerita keluarga empati dengan judul menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman untuk anak. Di bulan Ramadan ini kita niatkan untuk menuntut ilmu. Semoga hari ini yang di-share oleh dua pembicara kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bagaimana kita menciptakan lingkungan yang nyaman untuk keluarga sehingga bisa menjadi amalan kita yang baik juga bagi yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hari ini nama saya Laras ya, saya Laras Kirana. Saya akan membantu untuk menjadi moderator untuk sesi cerita empati hari ini. uh, Memulai sebelum memulai acara, saya akan menjelaskan sedikit panduan acaranya. Jadi kita akan bersama selama 90 menit ke depan. Kita akan mendiskusikan dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Fajar Wicaksono. Beliau adalah ayahanda dari Revanza. Revanza ini adalah salah satu keluarga empati, seniman pelukis luar biasa yang sekarang usianya 18 tahun. Nanti seperti apa hebatnya Revanza, kita nanti akan langsung berbicara dengan Pak Fajar. Dan yang kedua pembicara kita hari ini tidak kalah luar biasa, sangat sulit ketemu ibu ini. Jadi hari ini mungkin salah satu momen yang paling kita tunggu-tunggu. Kita akan bersama Ibu Rani Anggraini dari Living Values Education. Beliau adalah fasilitator dan marriage counselor. Kita akan mendiskusikan dari segi expert ini bagaimana menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman. Apa kuncinya? Nah, itu nanti kita yang tunggu-tunggu ya. Baik, untuk mengingatkan sebelum acara kita mulai, eh, kita kami dari Yayasan Empati memberikan dukungan kepada keluarga empati bisa melalui hashtag Be Kind Be Strong. Jadi Bapak Ibu kalau bisa membantu acara ini bisa dibantu sharing aktivitas-aktivitas hari ini. Mungkin ada quotes-quotes yang pengen di-share dari Bu Rani dan Pak Fajar, nanti bisa dibantu share di sosial medianya dengan hashtag Be Kind Be Strong. Lalu juga bisa di-tag sosial media di @yayasan empati. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai sharing dengan Pak Fajar. Mungkin kita bisa sharing dengan Pak Fajar dulu sekitar ya 20 menit gitu ya, supaya nanti Q&A-nya bisa lebih panjang nih Bapak Ibu ya. Jadi Pak Fajar bisa mulai cerita terkait bagaimana kisah, perkenalkan Revanza dulu ya dengan Pak Fajar deh, mulai Oke, awalnya. Silakan Bapak. baik. Selamat pagi semuanya. Terima Selamat kasih pagi. pada Yayasan Empati sudah mengundang saya ya sebagai salah satu eh, orang tua yang memiliki anak penyandang autis. Selamat pagi juga Ibu Rani. Terima kasih juga sudah hadir. Dan kepada
Bapak-bapak dan orang tua sekalian yang juga ikut bergabung. Selamat pagi semuanya. Saya nama saya Fajar Wicaksono. Saya orang tua dari Tevansa, anak saya ya semuanya 4. Tevansa nomor 3. Tevansa sebagai anak berkebutuhan khusus. Ya mungkin kalau saya bilang sebagai anak yang hebat Bu ya. Em, Alhamdulillah saya bisa mendampingi dia dari mulai balita sampai dewasa. Tentunya dalam hal pendampingan ini memang butuh sekali masukan informasi dan referensi ya. Karena buat saya pada saat itu suatu hal yang baru, yang sebelumnya saya juga tidak tahu betul bagaimana sih eh, untuk mengatasi atau mendampingi anak-anak yang punya apa yang berkebutuhan khusus. Em, Awal mulanya memang kita sepakat saya dengan istri begitu mengetahui bahwa Revansa eh, ada satu kelainan. Maksudnya kelainan di sini karena saya melihat kakak-kakak sebelumnya dari kebiasaan dan rutinitasnya dia terlihat dari mulai dia sejak kecil. Waktu itu karena tidurnya eh, terganggu ya. Yang pada saat itu saya pikir hal yang biasa, tapi ternyata setelah berkembang hampir 2 tahun, saya lihatnya ada sesuatu yang beda. Nah, pada saat itu juga kita langsung konsultasi ke dokter dan ada beberapa tes ya. Ternyata tadinya saya pikir dia masalah di pendengaran karena kalau dipanggil tidak respon, tidak tatap muka, tidak melihat. Saya pikir juga ada gangguan lain. Ternyata setelah dites positif bahwa anak saya penyandang autis. Nah, pada saat mulai itu kami berdua ya mungkin sebagai orang tua agak shock ya. Jujur aja memang juga kami juga bingung harus bagaimana mulai dari mana karena tidak tahu sama sekali. Akhirnya karena didampingi oleh dokter dan beberapa terapis dan disitulah mulai kami belajar banyak bagaimana sih mendampingi anak-anak seperti ini dan harus bagaimana kita. Dan mulai dari situ juga kita bersepakat bahwa kita harus menjadi satu tim untuk mendampingi Revansa ini. Karena mungkin boleh saya informasi bahwa penyandang anak-anak penyandang autis ini punya individual yang berbeda-beda dan unik sekali, gitu loh. Ya. Jadi eh, banyak hal yang harus kita pelajari juga, ya dari referensi dari buku dari segala macam lah. Yang akhirnya juga kita bisa lihat bahwa bagaimana sih kita harus mengatasi dan mendampinginya. Kebetulan anak kami ini lebih visual, jadi dia lebih cepat melihat ya, sesuatu itu melalui gambar, melalui apa secara komunikasi segala macam lah. Nah dari situ juga saya dan istri terus mendampingi untuk supaya dia juga tidak kesulitan untuk menyampaikan sesuatu dan berkomunikasi, dan juga terapi terus kita jalani, mungkin cukup lama juga waktu itu ya sampai 7 tahun lah. Dan terapi itu macam-macam ya, ada terapi eh, SI ya, sensori integritas, terus behavior, perilaku segala macam. Dan di situ juga saya terlibat langsung untuk apa progresnya juga. Jadi saya menyiapkan semua materi-materi dia untuk belajarnya. Karena dia itu visual, jadi saya juga harus menyiapkan semua kebutuhannya seperti foto-foto segala macam. Terus kemudian juga rutinitas kegiatan yang akan dia lakukan itu apa. Mulai dari mandi, makan, tidur segala macam. Itu semuanya visual, kita gambarkan. Nah, disitulah eh, kita mulai belajar bahwa oh ternyata harus seperti ini. Dan di situ juga kita nggak bisa sendiri ya, artinya sendiri di sini saya harus menyerahkan full ke terapis, karena terapis juga paling 2-3 jam kan, selebihnya itu ya kita lah yang mendampingi. Nah, karena Ya. em, apa namanya em, berkembang terus ya, dan umur juga berjalan terus, dia juga secara apa namanya eh,
keinginan tahunya juga tinggi, tapi tetap juga dia punya keterbatasan untuk menyampaikannya. Nah, disitulah peran kita, saya dan istri, justru menggali ya sebetulnya dia ini sukanya apa. Karena dia sendiri tidak bisa menyampaikan saya suka A, saya suka B tidak. Tapi saya yang menyodorkan ke dia. Ya, Hmm. pertamanya dia mungkin dia saya lihat, oh dia suka menggambar, ya saya fasilitasi ya, apa, mulai alat gambarnya, terus apa namanya kertas segala macam, dia mulai bisa berkomunikasi. Artinya komunikasi di sini, dia bisa menyampaikan lewat gambar, dia ingin apa dia lewat gambar. Memang gambarnya terbatas ya. Terus juga dia mulai belajar huruf menulis, tapi juga menulisnya itu menulis hafalan. Hafalan di sini apa yang dia hafal dia tulis. Ya, Hmm. misalnya dia mau makan atau apa dia tulis makan apa gitu. Tapi itu hafalan semua. Tapi tidak apa-apa itu memang itu satu progres yang buat saya oke lah dia berusaha untuk komunikasi kan. Nah, terus berkembang berkembang sampai dia dewa apa menjalani masa puber ya itu juga waduh luar biasa karena secara emosional juga dia mungkin susah mengontrolnya ya. Nah, kebetulan karena Revansa ini laki-laki, jadi juga eh, saya juga harus mendampingi dia karena ada beberapa hal yang memang ya saya yang harus mendampingi karena ibunya juga kesulitan untuk menyampaikan sesuatu dan saya juga terus terang pada saat dia masa puber itu memang sesuatu yang luar biasa susah karena di sini saya agak kesulitan untuk bagaimana untuk memberikan pelajaran ya atau masukan atau dia mungkin juga ada sesuatu hal yang aneh dalam dirinya kan kenapa begini terus kenapa kok dia ngerasa nggak nyaman segala macam nah itu juga perlu sekali pendampingan yang luar biasa ya di situ. Em, tapi alhamdulillah kemarin umur ya masa-masa puber itu kan kurang lebih sekitar 14, 15, 16 sampai ya sampai sekarang lah sampai 18 itu masih Ya. masih turun naik ya karena itu kan mempengaruhi emosionalnya dia ya hormonal itu kan kita nggak tahu kapan mulainya kan. Nah dari situ juga saya juga bisa memahami kenapa dia begitu, kenapa dia akhirnya kita saya juga memaklumi lah bahwa kondisi seperti itu ya memang harus kita hadapi. Kedua, ya saya harus berpikir bahwa ya memang anak ini beda, ya apapun yang dia lakukan ya memang beda. Artinya ya kita harus terima gitu loh. Memang pelajaran itu memang berat ya. Artinya kadang-kadang saya juga terbentur nih harus memberikan informasinya sebatas bagaimana, contohnya seperti apa gitu ya. Tapi ya perlahan-lahan akhirnya dia paham. Oh, ternyata habis ini ya harus mandi, harus keramas segala macam lah gitu. Dan dia juga harus merasakan bahwa oh, oke, walaupun tidak secara tidak apa oral ya, mungkin secara eh, bicara dia bicara ngomong itu enggak, tapi lebih merasa bahwa urutannya seperti ini tuh. Oh, saya harus lakukan ini, harus lakukan ini gitu. Semua juga memang proses ya. Jadi tidak bisa saya langsung kamu begini-begini tidak gitu loh. Nah, itu luar biasa yang memang saya bisa maklumi kalau memang itu sesuatu yang hal yang paling sulit gitu kan. Ya, Pak Fajar, mohon maaf suaranya bisa dikencangkan sedikit. Ada oke, agak putus-putus ya. agak jauh gitu suaranya. Oke, bentar. Ya, Baik, sekarang Bapak. gimana? Sudah lebih Ya, baik. Ya. ya, jadi masa-masa yang agak sulit itu masa-masa puber ya. Mungkin yang Baik. lain juga mengalami untuk anak-anak yang apa orang tua punya anak-anak spesial. Itu Iya. memang banyak sekali yang harus kita pelajari bagaimana gitu. Apalagi kalau perempuan ya kan, juga ada masa-masa menstruasi segala macam itu, waduh luar biasa lah gitu. Iya. Betul. Ah, Betul. jadi intinya bahwa selama kita bisa mendampingi bersama-sama ya, artinya orang tua di sini ayah dan ibunya mendampingi dia, dia juga merasakan kenyamanan. Artinya frustasinya dia bisa tersalurkan dengan cara kita mendampingi dia. Karena anak-anak Hmm. seperti ini kan eh, apa namanya dia punya pressure untuk apa emosional itu tinggi ya. Karena dia Iya. ada sesuatu benturan yang buat dia tuh tidak bisa menyampaikan. Nah, itu yang bikin dia frustasi. Nah, kemudian karena kita sering mendampingi dan tahu betul kondisinya, jadi kita tahu dia ini marah, dia ini kesal, dia ini senang atau apa. Nah, alhamdulillah kami berdua sudah bisa membaca itu gitu. Dan memang itu proses ya. Yang tadinya juga kita tidak tahu tiba-tiba kok dia tantrum, tiba-tiba dia
marah gitu, kenapa? Iya. Oh ternyata ini, oh ternyata ini. Akhirnya ya dengan berjalannya waktu dan kita terus untuk coba untuk mendampingi dia, akhirnya kita bisa memahami lah. Walaupun belum seluruhnya, karena semua kan banyak hal yang baru buat dia ya. Ada Iya, suatu ilmu iya. yang baru, dia ingin nyampaikan gimana caranya. Tapi dia sekarang sudah punya cara sendiri untuk menyampaikan. Karena dia kebetulan dia senang main HP ya, yang bisa komunikasi selama ini dengan saya lewat WA. Jadi Iya. dia menulis semua apa yang dia inginkan gitu. Nah, di situ memudahkan juga buat kita untuk mengetahui apa sih yang dia mau gitu ya. Sekarang dia tuh kenapa, dia kadang-kadang juga bisa menyampaikan lewat WA, walaupun melihat gambar-gambar dari foto-foto yang dia dapat dari YouTube segala macam dia kirim, oh ini gitu. Jadi begitulah cara dia berkomunikasi sekarang untuk saat ini gitu. Ya sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, nanti kurang lebihnya ya nanti kita berbagi pengalaman di sini. Mungkin juga ada yang bisa menyampaikan juga ya. Mungkin ada orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, ya juga saya juga butuh juga masukan dari mereka gitu. Begitu Baik. kira-kira kurang lebih Bu. Lebihnya nanti mungkin kita Oke. Nanti diskusi disambung lagi. lagi Ya, dengan sesi pertanyaan dari audiens begitu ya Pak Fajar. ya, ya, Terima kasih baik, terima kasih Pak Fajar, sangat inspiratif ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi eh, peran penting dari Pak Fajar dan istri itu adalah selalu mendampingi dan proaktif ya, dalam memahami maksud dari Revanza dan dengan adanya sosial media mengetahui kalau Revanza ini prefer untuk visual gitu ya. Jadi ya, mengetahui pola komunikasi yang disukai oleh Revanza itu menjadi kunci jembatan untuk ya, memahami kondisi emosionalnya ya, Revanza pada saat itu seperti apa begitu ya Pak Fajar. ya. Nah, baik, Betul terima sekali. kasih. Sangat insightful. Nanti mungkin kita gali lebih lanjut di sesi Q&A. Nah, langsung kita pindah ke pembicara kita yang kedua. Ibu Rani Anggraini, Ibu bisa tes suara dulu? Ya. Iya. Iya, baik. Ibu, baik. Bu, langsung saya serahkan waktunya, Bu, kepada Ibu. Bagaimana nih, Bu, menciptakan lingkungan yang nyaman? Kuncinya apa nih? Kita sudah nggak sabar. Silakan, Ibu. Ya, pertanyaan, pertanyaan, maaf ya suara saya agak Masih serak. jelas, Ibu, aman-aman. Iya, pertanyaannya bagus-bagus semua ya yang saya terima dari Thor itu ya. Tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga empati yang mengundang saya, memberikan kepercayaan pada saya untuk berbagi pada pagi hari ini dalam seminar yang luar biasa ini ya. Dan saya sudah sampaikan waktu pertama kali saya diundang, saya bukan ahli autism, walaupun saya juga mempelajari eh, apa namanya ilmunya, pengetahuannya ya, banyak membaca hal itu karena saya juga banyak membantu pasangan-pasangan yang memiliki putra-putri yang eh, special needs ya. Oh, iya. Salah satunya adalah autism ya. Jadi mau nggak mau saya juga harus belajar ya untuk bisa memahami mereka. Eh, jadi mungkin saya hari ini lebih banyak berbagi mengenai bagaimana membangun sebuah keluarga yang sehat, terutama bagi pasangan yang mendapat anugerah yang luar biasa ya dari Sang Pencipta ya. Buat Iya. saya itu suatu gift, special gift ya. Nah, selamat pagi semuanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Nah, tadi eh, Mbak Raras sudah memperkenalkan saya, jadi saya nggak perlu memperkenalkan lagi. Tapi saya ingin sedikit menambahkan, Boleh, Ibu. saya sudah berkeluarga selama 42 tahun. Saya punya anak dua dan dua sepasang, dua-duanya Sudah sudah menikah. menikah dan mereka sudah punya keluarganya masing-masing. Dan saya sudah punya cucu 3 orang.
Ah, Ya, Masya saya sudah punya Allah. cucu. Cucu yang pertama sudah usianya sudah 12 tahun. Dan bedanya cuma 1 tahun, 1 tahun. Jadi yang paling kecil sudah 9 tahun. Anugerah juga itu luar biasa. Iya, Sampai iya. usia ini saya masih bisa menikmati punya cucu. Masya Allah, senangnya. Ya. Nah, yang kedua saya sangat selalu saya salut pada orang tua yang mendapatkan special gift seperti Pak Fajar dan istri tentu ya. Karena walaupun saya tidak punya anak yang special gift ya atau special needs ya seperti Pak Fajar, tapi saya bisa merasakan itu perjuangannya luar biasa. Perjuangan, saya tidak mau mengatakan pengorbanan karena pengorbanan itu kayaknya membuat kita lemah ya, membuat kita tidak berdaya. Jadi saya menggunakan istilah perjuangan ya. Eh, saya sangat salut ya karena di samping saya juga menghadapi berbagai kasus yang tidak sedikit pasangan-pasangan yang eh, bertengkar setiap hari bahkan berpisah ya karena mereka tidak kuat ya. Saya tidak mau ya saya sebenarnya tidak mau mengatakan tidak kuat tapi karena memang tantangannya begitu besar ya sehingga Hmm. juga membutuhkan kesiapan mental kita dalam merawat anak yang special gift ini atau special needs ini. Nah, tadi Mbak Raras mengajukan pertanyaan bagaimana menciptakan lingkungan keluarga ya bagi perkembangan anak ya keluarga yang nyaman bagi perkembangan anak. Tentu hari ini kita eh, spesifik ya perkembangan anak di mana anak itu juga di mana anak itu memiliki special needs. Ya. Cuman masalahnya kan di dalam keluarga itu bisa jadi dia tidak satu-satunya seorang anak, bukan? Ya, Betul seperti sekali itu. seperti tadi saya dengar dari Pak Fajar memiliki 4 anak luar Mm-mm. biasa ya memiliki Iya. 4 anak lalu ada 1 anak yang membutuhkan perhatian yang spesial. Nah, jadi hari ini saya akan lebih banyak bagaimana menciptakan keluarga yang nyaman bagi semua anak, bagi Hmm. semua anak ya. Nanti Iya, iya. kenapa demikian? Nanti saya akan berbagi lebih banyak. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya untuk berbagi eh, lebih lebih mendasar, lebih dalam. Karena kalau kita membicarakan tips bagaimana menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman, berarti kan kita berbicara soal teknis ya, Iya. tips. Nah, tips itu kan teknis. Tapi sekarang yang mau menciptakan itu siapa? Kan Hmm. kita sendiri ya, Betul, manusia betul. itu. Dan untuk siapa? Nah, saya Manusia. mohon maaf, saya tidak mau menggurui, tapi saya mau berbagi aja ya mengenai perjalanan sebagai orang tua ya, dan juga terutama peran saya em, membimbing para orang tua lainnya. Begini, Pak Fajar, Mbak Laras, dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi izinkan saya untuk berbagi sesuatu yang lebih mendasar. Kita seringkali eh, kita itu belajar bagaimana eh, mengasuh anak, bagaimana mendidik anak, dan kita semua orang tua selalu ingin yang terbaik bagi anak. Bagaimanapun keadaannya, selalu ingin yang terbaik. Kita memperhatikan bagaimana kita memberikan apa ya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan ya. Lalu bagaimana kita menyiapkan nutrisi yang bagus ya, memberikan sekolah yang terbaik, menyediakan dana yang banyak ya, mengusahakan luar biasa untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak. Bahkan kita juga belajar ilmu parenting. Ya, sekarang itu banyak sekali teori parenting yang luar biasa dari para ahli. Ya. Tapi ada satu hal yang sering kali kita lupakan, yang luput dari kita, termasuk saya, yaitu
kita tidak menyadari atau sering kali lupa bahwa anak is a spiritual being. Anak is a spiritual being. Sama seperti kita. They are spiritual being karena asalnya juga dari spirit. Nah, kalau kita berbicara soal spiritualitas, spiritualitas itu sifatnya sangat universal. It's beyond religion. And spirituality is the heart of religion. In the religion of the heart. Jadi kita berbicara mengenai dimensi batin dari setiap manusia. Dan dari spiritualitas itulah sumber dari bagaimana self-esteem itu muncul. Bagaimana kecerdasan moral itu muncul. Bagaimana nilai-nilai itu muncul. Bagaimana suatu kesadaran keberadaan kita di dunia ini. Nah, dari sanalah kita bisa lebih mudah mengembangkan teori-teori, mempraktekkan apapun teori parenting yang kita miliki. Nah, tadi juga saya sampaikan apa itu yang dimaksud dengan spiritualitas. Nah, bagi saya mengasuh anak atau merawat anak adalah bagian dari journey saya sendiri. Bagian dari spiritual journey saya sendiri. Kenapa demikian? Karena melalui anak, saya akan lebih banyak mengenal diri saya. Dan anak itu juga adalah bagian dari proses of the becoming saya. Proses of the becoming saya. Proses transformasi transendental saya. Iya, iya, iya. Itu Menarik, yang saya menarik. ingin sampaikan. Dan yang saya sampaikan ingin berikutnya juga. Kita semua ketika kita menikah, salah satu yang kita harapkan adalah memiliki anak, bukan? Betul, Lalu kita betul. berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Sang Pencipta untuk dianugerahi anak. Tapi pertanyaannya, kita siap nggak sih mau punya anak? Kita belajar nggak sih? Jangankan kita belajar mau punya anak. Kita sendiri belajar nggak bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi suami? Iya, Belajar nggak? Kalau udah belajar menjadi istri, belajar jadi suami, lalu belajar nggak kita menjadi ayah, baru kita bisa belajar menjadi ayah dan belajar menjadi ibu. betul. So, jadi punya anak itu sebetulnya bagi saya adalah spiritual journey of the process of the becoming dan proses transformasi transendental saya pribadi ya tentu bersama pasangan saya. Dan satu hal yang juga ingin saya sampaikan juga, ketika saya berdoa atau kita semua berdoa minta dianugerahi anak, tanpa kita sadari sebetulnya kita berdoa minta dikirim guru. Guru ya, Bu? Ya, Guru. jadi waktu kita berdoa minta dikirim anak, tanpa kita sadari sebetulnya kita berdoa minta dikirim seorang guru. Bayangin ya, kenapa minta dikirim seorang guru? Karena tadi keberadaan kita di dunia ini untuk apa? Masya Ya, Allah, iya, iya. dari dia kembali ke dia. Itu suatu perjalanan, suatu Oh, spiritual journey. benar. Ya, nah Wah, jadi lalu satu kedua minta dikirim anak. Emang kita siap dikirim anak? Kita siap nggak udah jadi orang menjadi orang tua? Jadi kita perlu guru kan? iya, Ya betul. anak-anak itulah guru kita. Jadi kita dikirim anak, minta anak, sekaligus kita dikirim gurunya juga. Jadi anak itulah menjadi anak kita dan sekaligus menjadi guru kita juga. Jadi kita semua ini learning by doing. Ah, Luar biasa, bukan? luar Nah, biasa. saya membayangkan Pak Fajar punya 4 anak. Apakah 4-empatnya sama semua?
Beda Nggak ya, sama Kak, ya ya. Pak Fajar. Setiap anak punya keunikannya sendiri-sendiri. Bayangin, Pak Fajar punya 4 guru. Iya, betul. Keren. Keren Masya banget. Iya, iya. How perfect. Ya, how perfect your family is. You have 4 teachers. Saya cuma punya 2. Pak Fajar punya 4. Ya. Dan salah satunya adalah membutuhkan perhatian khusus. So wonderful. Luar biasa. Ya. Nah, sekarang baru mudah-mudahan itu menjadi satu landasan yang kuat bagaimana kita mau menjadi role model sekaligus menjadi murid bagi anak-anak kita di mana mereka adalah guru, ya. Nah, eh, sekarang saya mau masuk ke bagaimana menciptakan keluarga yang nyaman dan aman. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa harus disadari dulu bahwa keluarga, kenapa? Ya, kenapa kita harus menciptakan keluarga yang nyaman dan aman? Dan ini dimulai dari ayah ibu itu sendiri. Nah, ayah ibu sendiri ini, suami istri ini harus menyadari dulu untuk apa mereka menikah. Hmm. Hmm. Untuk Apa apa? tujuan? Ya, untuk apa menikah? Saya kebetulan menulis buku judulnya Untuk Apa Menikah. Hmm. Kemudian yang kedua, tujuan menikahnya apa? Kenapa? Karena kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah merawat anak dan mengurus anak. Sehingga tujuan inilah yang menjadi anchor buat kita kalau kita menghadapi suatu emotional turmoil, ya, atau berbagai macam tantangan. Kalau kita punya tujuan, maka kita lebih mudah kembali lagi gitu ya. Kan sama seperti kapal, perahu, kalau dia mau mendarat atau dia mau berlabuh, dia perlu anchor. Nah sama, sehingga dia stay still. Nah, pasangan suami istri juga hendaknya punya tujuan hidup gitu. Hmm. Kenapa? Karena tidak sedikit Pak Fajar pasangan-pasangan yang berpisah karena anak mereka tidak kuat menghadapi tantangan yang dimana mereka salah satunya adalah punya special needs. Dan ada di antaranya yang special needs-nya nggak satu, 2 special needs-nya. Dua-duanya special needs. Bayangkan, ini luar biasa ya. Biasa. Nah, Ya. kenapa kita perlu itu semuanya? Yang tadi tujuan, kita punya, kita menyadari misi kita sebagai suami istri apa ya. Menyadari kita untuk apa kita menikah. Nah, kembali lagi tadi, kenapa kita harus menciptakan? Karena pertama adalah keluarga itu adalah dunia fisik yang utama dan pertama bagi anak. Dunia Hmm. fisik. Karena sebelumnya kan mereka berada di dunia rahim, dunia kandungan. Nah, jadi keluarga adalah dunia fisik yang pertama yang mereka kenal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keluarga adalah wadah utama dan pertama di mana anak-anak mengenal nilai-nilai dan realitas lainnya. Nah, realitas lainnya adalah bahwa dia nggak sendiri. Ada ayah, ada manusia-manusia lainnya. Dan Hmm. manusia itu ada perempuan, ada laki-laki. Ada anak kecil, ada orang dewasa. Mungkin juga ada realitas lainnya yang hidup di sana. Misalnya ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Ya. Kemudian, eh, keluarga juga pertama kali anak belajar bersosialisasi. Hmm. Anak belajar berinteraksi. Anak belajar bagaimana membangun sebuah relationship di, kelak di kemudian hari. Kenapa? Nah, ini penting banget. Kenapa? Bagaimana orang tua memposisikan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Raras ya. Iya. Bagaimana orang tua memposisikan dirinya ketika menjadi orang tua gitu. Nah, Iya, ini betul. ada hubungannya juga uh, untuk jawabannya ini ya. Nah, uh, anak belajar berinteraksi dan membangun sebuah relationship itu dari orang tuanya.
Jadi Hmm. orang tua is a training ground untuk mereka ya. So family is a training ground for all future relationship. When Wah. children, saya mau mengutip dari buku saya. When children grow up with feeling closeness with their parents and with their siblings, ya, terutama in the period of adolescence. Nah, ini penting sekali. Terus untuk Revanza banget nih. Ya, Revan masuk adolescence, bahkan sudah adolescence ya, sudah masuk situ. Ya. Especially in the period of adolescence, they are more likely to develop a healthy and satisfied adult marital relationship. Nah, Jadi kalau mereka, ya alhamdulillah saya juga punya banyak klien otis yang kemudian dia masuk menikah. Masya Allah, iya. Ya, baru-baru ini ada. Nah, jadi bayangkan ya aduh luar biasa banget saya tuh. Aduh saya kadang menangis melihat mereka ya. Jadi mereka belajar membangun relationship-nya itu tuh bagaimana melihat orang tuanya. Bagaimana ayah ibunya berinteraksi. Apakah ayah ibunya harmonis? Apakah ayah ibunya berbagi kasih? Ada love language di antara mereka. Lalu bagaimana juga orang tuanya membangun relationship dengan anak-anaknya. Nah, bagi anak perempuan, ayah adalah cinta pertamanya pada laki-laki. Bagi anak laki-laki, ibu adalah cinta pertamanya kepada anak perempuan. Apakah dia otis maupun tidak otis? Sama aja. Baik-baik. Ya, sama Iya. aja. Nah, karena mereka kan juga, nah ini Pak Fajar pasti punya banyak pengalaman ya, bagaimana menghadapi anak Ananda Revansa yang masuk adolescent. Mereka dia juga pasti kan ada ketertarikan ya, betul nggak? Nah, ada ketertarikan pada lawan jenisnya. Ini luar biasa ya, terbukti bahwa anak-anak yang otis ini sama kok dengan anak yang lain ya. Ya. Ada dimensi yang manusiawi ya, So, ada di mana dia tertarik ya pada lawan jenisnya. Jadi ini penting banget bagaimana orang tua memposisikan dirinya sebagai suami istri dan menjadi role model dalam membangun sebuah relationship bagi anak-anaknya. Nah, kalau kita mau membangun sebuah relationship, belajarnya anak itu dari orang tuanya dan bagaimana di antara siblings. Wah, iya ini menarik juga nih. Nah, nggak sedikit loh anak-anak yang sibling ini memiliki kecemburuan ya. pada saudaranya yang mendapatkan perhatian khusus dari Ya. orang tuanya. Begitu ya Pak Fajar ya? Betul ya Betul Pak? nggak, Betul, Pak Fajar? betul. Ada Nah, beberapa. Ya. Betul. walaupun mereka tahu adiknya atau kakaknya butuh perhatian khusus, tapi kembali lagi mereka juga manusia yang ada sifat cemburu, Ya, ya, ya kan? ya, Sifat betul. rendah hati, sifat merasa nggak diperhatikan, merasa kurang dipedulikan. Ya, it's Ya, human. Ya, nah ya, bagaimana memposisikan nih orang tuanya nih, ya kan? Terhadap sibling ini. Nah, apakah mau saya lanjutkan atau bagaimana? Atau mau berhenti sampai di situ? Karena banyak sekali ini ya. Iya, Mau saya sebentar Bu. Kalau sampaikan. gitu, mungkin kita sambil ngobrol sama Pak Fajar nanti Ibu bisa masuk gitu ya Bu. Ini ada Ya, beberapa pertanyaan ya, menarik. karena ini penting sekali Mm-mm. mengenai red flag di dalam keluarga. Ini juga ada ya, pertanyaan Raras ya. Iya, Nah, bagaimana menciptakan, karena ini kan topik kita kan bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman iya, di dalam nyaman. keluarga. Berarti kepada Betul, semua anak. ya, betul. Betul. Mungkin Ya, kita oke. Silakan. dengar ini dulu Ibu dari Pak Fajar kan tadi Ibu udah menyinggung bahwa Hmm. kunci dari keluarga yang nyaman itu kan relationship dari kedua orang tua ya, karena harus menumbuhkan kesadaran untuk adik-adik kita yang autis bahwa mereka itu tidak sendiri nih di sini, ada Iya, manusia lain, iya, ada siblings, ada orang tua, dan mereka adik kita yang autis menyerap bagaimana sih hubungan yang baik itu dari orang tuanya, sehingga dia nanti kalau
melihat orang tuanya ada keinginan untuk membangun relationship yang sebaik itu, yang serupa Ya, itu, begitu ya Bu ya, ya. ya. Bisa jadi juga mungkin di dalam keluarga itu ada extended family, ada nenek, ada Ya, Oh, kakek. itu juga ya, termasuk ya Bu ya untuk ya. Betul, betul. tempat belajar dia. Bagaimana nih Pak Betul Fajar kalau sekali. di, Ya, iya, silakan, di silakan. lingkungan Ya. Revanza seperti apa nih? Ya, Tim silakan Pak usahanya, Fajar. iya Oke. dari Pak Fajar tipsnya seperti apa Ya, atau silakan Ya, Pak baik. Fajar yang sudah praktek. Ya, iya nih Bu. silakan Pak Ya, Fajar. baik ya. Terima kasih, Bu. Eh, Tadi banyak sekali dan itu saya bilang itu betul sekali ya. Pertama mengenai masalah eh, Tuhan memberikan anak spesial atau anak yang berkebutuhan khusus ini, menurut saya itu sesuatu yang tidak salah. Artinya gini, kan sebetulnya kebanyakan orang tua itu lebih merasa ketakutan ya, satu, kedua, malah kan ada yang deny, menolak gitu ya. Iya Karena Pak, merasa bahwa proses itu kenapa dulu sih kan. kok anak saya dikasih anak seperti ini segala macam. Hmm. Terus terang, saya Ya, juga eh, apa eh, baru bisa memahami gitu ya setelah berjalannya waktu begini Bu. Oh, Ternyata memang betul bahwa anak itu guru, betul. Betul. Selama ini saya mungkin ya waktu mendidik anak yang nomor satu, nomor dua karena tidak ada masalah ya. Jadi ngerasa bahwa sudah cukup gitu kan, apa sudah betul lah apa yang saya lakukan atau yang saya berikan kepada anak. Ternyata banyak sekali yang belum. Dengan adanya Revansa di sini, saya banyak belajar. Artinya gini, em, pertama bahwa dia diberikan ke saya itu memang untuk memperbaiki saya sebagai orang tua, ya. Karena ternyata saya banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam berkomunikasi dan mendidik. Pertama, yang mungkin yang basic sekali yaitu satu masalah kesabaran. Itu. hmm. Iya, Dan di situ saya belajar sekali bagaimana yang namanya apa namanya tuh mengontrol diri ya. Artinya sabar itu memang tidak ada batasnya. Kan orang sering bilang, wah sabar kan ada batasnya. Tidak, saya bilang sabar itu tidak ada batasnya. Satu, kedua bahwa di situ justru kita banyak belajar. Kalau kita bisa mengontrol diri, emosi segala macam itu, stres itu bisa terkontrol. Karena kalau kita sudah stres, kita sudah emosi, ya tidak ada hasilnya gitu loh. Satu, kedua kali kita tidak bisa berpikir jernih karena yang ada hanya marah, kesal dan menyalahkan. Nah, iya, disitulah saya banyak belajar bahwa ternyata Tuhan itu tidak salah. Mungkin kalau Ibu bilang secara spiritual betul, Bu, bahwa kenapa Tuhan memberikan ini kepada saya? Oh, ternyata untuk menyempurnakan saya sebagai orang tua, gitu, memperbaiki saya yang selama ini ternyata banyak salah. Gitu. Masya Jadi saya Allah. bersyukur bahwa apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Satu, Iya, iya. kedua, anak ini tiket sudah punya tiket. Kemudian nanti di akhirat, ini udah anak ini udah pernah, ya saya bisa 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 katakan bahwa dia lahir putih seperti keras kembali pun seperti itu katanya. Anak ini tidak pernah buat dosa loh, ya. Maksudnya ya apa yang dilakukan tuh tidak pernah dipersalah, tidak pernah ada salahnya gitu. Iya. Apapun dia lakukan ya dia lihat apa yang orang tuanya lakukan gitu. Jadi Hmm. saya setuju sekali tadi Ibu bilang bahwa ya memang secara spiritual itu memang betul dan juga kita sebagai orang tua betul-betul menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan itu semuanya sempurna, baik itu anak spesial ataupun tidak. Tuhan tuh sudah apa namanya sudah tahu lah tujuan akhirnya bahwa ini tuh untuk siapa gitu. Jadi memang betul ini untuk menciptakan suatu rumah tangga yang baik itu kadang-kadang kita juga kan bingung harus dari mana nih siapa sih yang negur oh ternyata di lingkungan kita sendiri yang sebenarnya bisa memperbaiki gitu tanpa kita sadari bahwa oh ini tuh pelajaran yang harus kita lakukan gitu oh ini tuh jadi ketemu lah di situ yang tadinya terus terang bahwa kita juga saling menyalahkan ya kesal, Hmm. emosi segala macam ya. Karena kita tidak bisa Iya. berpikir secara jernih gitu loh. Tapi dengan kita bisa memanage diri ya, apa, mengontrol diri, disitulah banyak belajar. Kita bisa lihat betul-betul permasalahannya di mana sih, apa sih gitu loh. Jadi pikiran tuh jadi jernih. Kenapa tadi saya Ibu katakan bahwa eh, mendidik atau mendampingi anak spesial tuh butuh sekali effort yang luar biasa memang betul. Tapi selama kita memahami bahwa oh tidak ini bukan suatu masalah yang besar, jadi kita harus pahami dulu gitu. Nah di situ lagi kita belajar. Akhirnya
banyak sekali hal yang saya dapatkan di situ ya. Juga untuk nanti ke anak-anak yang lain. Dan juga betul bagaimana siblingnya seperti apa mereka merasakannya juga tanpa dia ngomong ya. Kan dari sikap segala macam kelihatan ya. Ada Iya, kecemburuan tuh betul. Iya. Ya kan kadang-kadang apalagi dia masih punya adik yang kecil ya kan ngerasa wah kok lebih perhatikan kakaknya daripada nah itu manusiawi ya iya, tapi Iya. akhirnya mereka juga menyadari bahwa oh iya ini Revansa memang butuh perhatian lebih gitu kan dia juga melihat bagaimana sih apa kita atau orang tua itu mendampingi dia jadi mereka juga bisa memahami akhirnya bahwa betul Revansa tidak bisa tidak lepas tidak harus tetap didampingi gitu. Dan mereka akhirnya membantu. Wah, Satu. iya, iya, Kedua, iya. tadi juga mungkin Ibu mengatakan bahwa anak-anak seperti ini juga punya satu keinginan, ya. Dia juga ingin loh bermain dengan kakaknya, ya kan? Dia juga ingin Hmm. bersosialisasi, tapi karena satu keterbatasan, dia juga eh, berusaha untuk bagaimana untuk menyampaikannya itu. Ternyata dia punya cara gitu loh. iya, Alhamdulillah sekarang saya bisa tahu bahwa kalau dia pengen jalan-jalan dengan kakaknya, dengan adiknya, dia bisa menyampaikan lewat WA yang pernah saya Wah. sampaikan ya. Oh, saya pengen hari ini hari Sabtu dia pengen jalan-jalan. Dia sebut nama kakaknya, nama adiknya semua itu. eh, Kalau kata Rifana itu lebih lebih apa? Clue-nya itu kalau dia mau pergi itu kakaknya besok mandi. Jadi mandi itu maksudnya kalau mandi pergi Oh, gitu ya. oh iya, Jadi jadi iya, iya, gitu iya. ya caranya. Iya, ada cara-cara ada khusus caranya yang dia tidak gitu. sama Besok ya, pagi berbeda ya, Oh, ya unik. Allah. gitu. Jadi eh, ya kalau tadi mengenai masalah puber, memang salah satu memang yang harus tetap saya banyak belajar. Karena mungkin kalau tidak salah nih Bu ya, menurut Ya, para ahli bahwa katanya di umur 24 tahun itu baru terbentuk betul bahwa dia itu bisa lebih ada namanya apa kedewasaannya itu mulai kelihatan iya, di sana. Kalau sekarang iya, ini masih proses lah. iya, betul. 24 tahun ya, Bapak? Iya, Ya, itu dua katanya puluh saya empat juga nggak tahu. tahun. Ya. Cuman jadi banyak teman-teman yang memang punya anak seperti itu dia umur 20 tahun lebih 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 apa ya, eh, lebih kalem ya, lebih bisa Oh, memanage juga dia punya emosi lagi gitu loh. iya, Karena juga baik-baik. dia merasa bahwa dia itu udah dewasa gitu loh. Terus iya, tadi juga masalah ketertarikan, betul Bu. Sekarang ini dia kalau ada satu keinginan yang mungkin kalau buat dia itu hasrat Bu ya, iya, hasrat. dia tuh suka minta ibunya panggil mama cium, peluk. Nah, itu yang tadinya nggak ada kan. Nah, karena Ah, dia iya, udah iya, iya, iya. dewasa gitu kan, kok ada seperti apa ya, kok nyaman ternyata dipeluk, kok ternyata nyaman ditiup pipinya Iya, apa segala macam gitu. Nah, itu proses sih memang gitu. Nah, Masya Allah. Iya, iya. eh, ya alhamdulillah itu saya bisa dan kami Baik. berdua ini bisa apa Eh, ya? saya Hmm. masuk ada satu pertanyaan terkait Oh sama ya, peran orang tua lagi nih, Pak. Jadi kalau misal ketika Revansa sedang eh, apa tantrum gitu ya, sedang ya, sedang merasa down gitu, ya, gimana caranya tetap menjaga gitu. Jadi kan Pak Fajar dengan istri kan harus komunikasi tuh Pak dalam kondisi seperti itu. iya, iya, iya. Berarti kan, Biasanya gini, pada saat dia masih emosi marah, kita diamkan dulu, maksudnya di dalam kamar gitu ya. iya Ya, ya, ya kalau misalnya dia banting apa, ya nggak apa-apa. Saya diemin dulu. Saya jangan sampai masuk untuk menginstruksi bahwa melarang atau gimana tidak. Karena itu hanya melampiaskan kekesalannya dia saja. Gitu. Nanti oh gitu. butuh waktu iya, mungkin kurang lebih 5 sampai 10 menit. Dia sudah iya, Hmm, nyaman, iya, baru kita tanya. Baru kita ngajak ngomong. Ayo Revan, mau apa? Kenapa? Gitu ya. baik-baik. Walaupun dia masih masih ada kekesalan terus gimana ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Karena itu em, apa ya itu hanya hanya sesaat aja gitu jadi kesalnya Oh dia iya tuh iya sesaat iya. nggak bedanya kita lah kita Iya, iya. ingin sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu tapi orang itu nggak paham kesel kan marah gitu Iya, loh iya, betul betul. Cuman kalau kita bisa menahan kalau dia kan mungkin susah juga untuk menahannya bagaimana jadi mengkomunikasinya mungkin dia dengan cara membanting teriak segala macam gitu ya iya, ending iya, ingin Kalau menyampaikan mbak menegur, kalau gimana menegur gimana Pak? Kalau itu kan ketika dia down ya. Tapi kalau ya ketika Revanza berbuat salah gitu, menegurnya oh gimana? Dengan cara yang sama atau didiamkan dulu lalu ini itu seperti apa? kita harus menahan emosi kita jadi jangan sampai terpancing untuk Ah, nada jangan sampai tinggi ya. terpancing. Oke. Nah, jadi nada kita tetap tenang. Jadi ekspresi pun jangan berubah, jangan kelihatan marah atau Oh, bagaimana. seperti itu ya.
Jadi ngerasa bahwa dia kalau misalnya dia lihat bahwa kita ekspresi marah, dia merasa bahwa kepancing nih marahnya sama saya gitu kan. Tapi kalau misalnya Oh, kita tenang, kenapa Reva? Ya baik, artinya baik. tetap 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 apa ya, datar gitu. Jadi Ya, dia juga ngerasa bahwa wah nggak berhasil nih gue bikin marah. Ya udahlah gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang memang dia coba untuk memancing kita juga untuk ikut marah gitu loh. ya, Nah, ya. itu Itu juga betul memang saya sekali. pelajari ya. Memang Iya, Ah, saya iya, iya, dulu-dulu iya. pernah kepancing, kesel, saya bentak gitu. Ternyata bukannya malah dia tenang, dia malah lebih emosi lagi gitu kan. Oh, Tapi ya kalau seperti betul misalnya itu. kita sekali. kita tenang, kita bilang, nah apa sih? Jadi membuatnya juga apa ya, cooling down gitu ya. Ya betul Jadi sekali juga itu. lebih tenang. Baik, baik, baik. Gitu aja Ah, sih. iya, Iya iya. betul sekali. Mungkin saya boleh eh, Lanjut ya, Bu. Ya, sedikit tadi saya Masuk. salut sekali dengan Pak Fajar dan istri ya. Memang tadi pertama sekali kalau mau menghadapi anak-anak, terutama anak-anak yang special nih, anak-anak yang autism ini sedang tantrum, marah dan sebagainya, dan itu manusiawi sekali ya. Mereka juga bisa marah, mereka juga bisa ngamuk ya. Ya Betul. menjaga nomor satu ya tentu kesabaran tadi ya, luar biasa, kayaknya Mm-mm. sabarnya tuh ekstra gitu ya. Soalnya begitu ya Pak Fajar. ya, Nah, betul. oleh karena itu penting sekali orang tua menjaga well-being, Ya, menjaga kesehatan mentalnya. ya, betul. Jadi tidak hanya menjaga kesehatan fisik. Ya, Orang seringkali terlalu banyak memperhatikan kesehatan fisik, nggak salah ya, tapi kesehatan mental ini juga sangat perlu begitu. ya, Jadi kesehatan mental ya banyak sekali cara sekarang bagaimana menjaga kesehatan mental atau well-being orang tua gitu. Karena ya tadi itu kita perlu energi yang ekstra untuk merawat anak-anak, terutama anak-anak yang special needs ini. Nah, lalu kalau saya boleh melanjutkan sedikit bagaimana memposisikan orang tua Iya. menghadapi anak-anak yang terutama merawat anak-anak yang special needs ini, Mm. eh, ya tadi selain tadi menjaga well-being atau kesehatan mental, kita hendaknya juga eh, memiliki suatu keterampilan untuk memvalidasi emosi. Oh, ya, ya. Seperti yang wajar lakukan. Ya, memvalidasi emosi tadi Pak. Eh, Kamu marah ya kayaknya, kamu kesel ya, gitu. Ya. Lalu Mm. banyak-banyak mendengarkan. Lalu juga ada acceptance and allowance. Jadi acceptance itu artinya menerima bahwa ya memang kita punya anak seperti ini sekarang ini gitu loh. Kita nggak bisa punya anak seperti apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kita seringkali tanpa kita sadari kita justru mendapatkan anak yang jauh sebaliknya yang kita harapkan. Jauh dari apa yang kita mimpi-mimpikan gitu. Nah, jadi itu ada acceptance. Lalu yang keduanya ada allowance. Ada allowance. Jadi allowance artinya mengizinkan mereka menjadi dirinya sendiri gitu. Mm. Kenapa? Karena ada istilah, saya menggunakan istilah divorceless relationship. Kita bisa divorce dengan siapapun, dengan apapun, tapi kita nggak bisa divorce dengan diri kita sendiri. Wah, iya, iya, iya. Kita nggak bisa divorce dengan diri kita sendiri. Buktinya kita selalu ingin menjadi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan. Kita ingin menjadi seperti apa yang saya dambakan. Nah, anak-anak juga begitu. Mereka ingin menjadi seseorang yang mereka dambakan. Nanti Gitu. kenapa kenapa? Nah, Sama jadi baca film juga. izinkan mereka. Sama dua-duanya. Gitu, ya. Bentar, Ibu ada suara bocor. Kira-kira Ah, seperti itu. oke, baik, baik. Sudah mengerti, Pak. Kemudian juga eh, kembali tadi bagaimana membangun rasa aman dan nyaman di antara siblings, dan kita sudah bisa menyadari dan menerima bahwa anak-anak yang lain juga punya punya hak untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya sebagaimana terhadap anak-anak yang special needs, terhadap saudaranya yang special needs. Mohon menghindari orang tua ya, Bisa. menghindari gaya komunikasi yang menghambat relationship. Wah, seperti apa tuh, Bu? Gaya komunikasi yang menghambat relationship. Iya,
contohnya ya gitu ya. Contoh ya saya banyak contohnya, tapi saya mau berikan 5 aja. Heeh. Pertama, menuduh, Oh. menyalahkan, Mhm. memojokkan, mengkritik, dan mengancam. Oke, 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 oke. Jadi Baik. itu adalah gaya komunikasi yang menghambat relationship. Karena kalau kita lakukan ini terus-menerus, misalnya kita menyalahkan saudaranya, gitu ya, yang nggak care sama sama saudaranya yang punya special needs gitu. Iya. Ini nanti kalau kita lakukan, kalau kita menuduh, menyalahkan, memojokkan, dan kita melakukan itu, maka Mhm. relationship kita dengan anak tersebut akan terhambat relationship-nya. Baik, baik. Ya, jadi itu mohon dihindari gaya komunikasi yang menghambat relationship. Nah, ini juga berlaku antara suami istri. Karena anak Iya, akan iya. melihat kan, anak akan melihat bagaimana ayah ibunya berinteraksi. Kalau di antara ayah ibu aja melakukan gaya komunikasi yang menghambat ini, maka anak juga akan melakukan hal yang Hmm. sama. Karena anak itu peniru yang handal. Baik, 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 Ya. baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang sebaiknya tidak dilakukan oleh orang tua adalah parentisasi. Pernah nggak dengar istilah parentisasi? Nah, agak pernah dengar ya, Bu, tapi belum tahu ini ya, spesifik. Pak Fajar pernah dengar istilah parentisasi? Belum, Belum belum kayaknya. ya. Boleh, boleh saya jelaskan sedikit Ya, saja. tadi Bu sedikit. Parentisasi adalah kita berharap bahkan meminta anak yang lain yang lebih sehat atau lebih kita anggap lebih tua itu mengurus adiknya. Hmm. Oh, Ya, Jadi ya. kita minta kita sebagai orang tua itu eh, menggantikan posisi peran kita. dia. Ya. Hmm. Itu harus dihindari ya, Bu, malah. Eh, Dikurangi atau Kita gimana? mau mengajarkan anak berempati boleh, tapi Mm-mm. jangan sampai kita mengalihkan yang harusnya itu tanggung jawab kita kepada anak, Ya, terutama Oh. anak yang paling tua. ya, ya, ya. Kita seringkali menganggap anak paling tua, ini karena saya anak paling tua, suami saya juga anak paling tua, dan ini terjadi pada hampir semua anak paling tua, dia seringkali merasa bersalah. Dan ini akan mengganggu self-esteem-nya nanti. Kalau dia nggak bisa berempati atau menjaga. Gitu. Ya, ini ada Ah. akibatnya nanti kalau udah dewasa. Nanti saya bisa kasih contoh, tapi mungkin nggak sekarang. Atau mungkin nanti kalau ada waktu. Apa akibatnya kalau anak masih kecil atau dia juga masih butuh perhatian dari orang tuanya, tapi dia sudah diberikan tanggung jawab Hmm. sebagai pengasuh atau sebagai caregiver. Ya. Ya, baik, Mungkin baik, saya baik. ada Nah, ini banyak sedikit, terjadi, banyak terjadi. maaf, Ya, mungkin maaf saya potong sedikit, Bu. boleh, Iya, boleh, iya. boleh, Pak Fajar. Ya, Bapak suaranya kurang keras iya, iya. sedikit. Ya, baik. Eh, Silakan. Tadi betul, Bu. Jadi kalau yang namanya apa saudaranya, kakaknya atau adiknya, kalau saya lebih ke lihat karena kakaknya ini jauh umurnya beda jauh dengan Mm-mm. Revan ya. Ya, memang lebih ke ini ke adiknya. Adiknya ini jadi malah lebih kalau menurut saya lebih kesannya lebih dewasa jadi sikapnya itu ya. Hmm. Tapi secara emosional juga kadang-kadang agak terpengaruh gitu loh. Yang kalau menurut Mm-mm. saya bahwa itu belum untuk umurnya dia. Iya, Ya, merasa dia punya tanggung jawab kan. iya, Memang itu saya juga ya kami ya kadang-kadang juga tanpa sadari gitu ya. iya, Eh, Kalau ke kakaknya sudah wajar lah untuk memperhatikan adiknya. Tapi kalau adiknya eh, suka kita bilang yang ngalah segala macam, akhirnya dia ngerasa dia lebih dewasa daripada kakaknya, daripada Devan gitu kan. Dan itu ternyata betul itu mempengaruhi dia punya emosionalnya juga. Jadi iya, Mm-mm. ya ya menurut saya sih ya belum waktunya lah dia tuh untuk dibebani itu sebenarnya. iya, Mungkin gitu iya. Bu ya. Baik, Iya, baik. betul sekali. Kita jadi meminta dia melakukan sesuatu di luar kapasitasnya. Iya. Begitu. Dan ini Mm-mm. banyak banyak terjadi. Banyak terjadi. Dan itu akibatnya nanti kalau dia udah dewasa. Begitu. Oke, oke, Ya, oke. kita udah dewasa. Nanti salah satunya adalah ya seperti tadi ya dia jadi secara intelektual dia matang, tapi secara emosional dia
betul. tidak matang dan dia mudah sekali merasa bersalah. Ya, Kemudian dia selalu mengambil alih tanggung jawab orang lain. Kemudian dia jadi mudah mengontrol, dia jadi controller nanti terhadap orang lain. ya, Iya, iya. Nah, seperti itu. Ada kualitas-kualitas yang akhirnya membuat dia nanti suatu hari eh, sulit juga membangun relationship dengan orang lain. ya. Dan Oh, dia juga menjadi selalu merasa terbebani gitu. iya, Selalu iya, iya. kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali kaitannya ya. Nanti kita akan banyak bercerita soal itu. Lumayan mengejutkan buat saya jadi Ya, overthinking. Aduh, bisa tidur gak ya nanti malam? ya jadi parentisasi ya, ya memang tujuannya bagus supaya anak itu Ya, punya tanggung jawab. ada Tapi rasa tanggung jawab ya, gitu. tetapi jangan sampai kita sebagai orang tua tuh memindahkan tanggung jawab kita kepada Ya, anak yang sebetulnya itu di luar kapasitasnya dia gitu. ya, Iya, Nah, iya. yang berikutnya adalah jangan sampai terjadi bullying di dalam keluarga. ya, Baik. Iya. Kita sering sekarang akhir-akhir ini kita sering kali banyak ya mendengarkan berita-berita mengenai bullying di luar sana. Kita tidak bisa menyalahkan kalau anak-anak melakukan bullying ya. Bagaimanapun juga ya mungkin dia itulah yang dia apa yang terjadi di dalam rumah ya. Mungkin dia tertekan di rumah ya. Kemudian bisa juga dia korban bullying. Biasanya anak-anak yang membuli itu dia memang korban bullying juga gitu. hmm, Ya, dan dia tertekan di dalam rumahnya atau di dalam keluarganya sehingga dia ingin mengeluarkan semua beban-beban emosi itu dengan cara menyakiti orang lain gitu. Iya, iya. Kemudian ya memang tidak mudah ya. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Fajar di awal, anak pertama, anak kedua masih oke-oke aja, tapi begitu Ananda Revansa lahir baru baru merasakan ternyata oh nggak segampang itu ya. Eh, ya memang kita nggak ada sekolahnya sih untuk jadi orang tua ya. iya, betul. Betul. Ya memang Itu. ya saya juga merasakan itu ya. Dan ternyata menjadi orang tua sekali menjadi orang tua ya selamanya menjadi orang tua begitu. Ya, Eh, selamanya menjadi orang tua. Tetapi kita sering lupa bahwa kita juga pernah jadi anak dulu. ya. Mm-mm. Jadi Iya, Bu. mungkin kalau misalnya ini Bu, kalau saya tadinya kan Ya. kita melihat Hmm. orang tua itu kan contoh ya. Jadi kita mencontohkan ke anak kita tuh sesuai apa yang kita lihat dari orang tua kita terdahulu Iya, kan. betul, Ternyata itu dengan ya perubahan zaman segala macam itu, waduh, sulit sulit sekali terapkan itu ya. Kalau kita dulu betul. ya contohnya lah kita dipanggil saja gitu kan, Hmm. nggak ada tuh namanya kita bilang ya sebentar nanti kita langsung datang gitu kan. Kalau anak Mm-mm. sekarang kan apa sih Pak? Kenapa sih Pak? Nanti dulu lah. Nah, dari hal seperti itu udah beda gitu ya. Kalau dulu kita dipanggil sama orang tua langsung datang. Apa yang kita lakukan yang kita apa kita sedang kerjakan ya kita tinggal gitu kan. Kalau ini Iya. anak Betul, saya kan nggak nanti dulu Pak, saya lagi ngerjain ini. Jadi iya, ya itulah memang jadi orang betul tua tuh sekali. memang harus banyak belajar terus Bu. Iya, betul sekali Pak Fajar. Sehingga saya berpikir bahwa punya anak itu sebetulnya juga salah satu cara untuk kita bisa berempati pada orang tua kita. Ya, Nah, iya, Bu. Betul, Kita betul. baru menyadari setelah jadi orang tua, ternyata nggak gampang jadi orang ya, tua. Baru Iya. kita bisa bersyukur. Kalau kita sekarang udah jadi, katakanlah udah jadi orang ya sekarang, gitu misalnya. Mm. Ya ini kan gimana pun juga banyak andil dari orang tua kita dengan gaya-gayanya seperti itu. Ya enggak? Dengan ya, gaya orang tua kita yang otoriter, yang ya, seperti itu, yang nggak pernah sekolah untuk jadi orang tua. ya. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih eksis seperti ini gitu lah. Kan, Iya, jadi kan Bu. terus kita jadi bertanya, ntar anak gue gimana ya? Iya. Benar, betul, Jadi kita betul. rasanya masih jauh untuk mengatakan, oke, I'm successful as a parent gitu. Kayaknya tuh, aduh jauh banget gitu ya. Iya, Karena iya, belum Bu. tentu gitu ya. Jadi kita punya anak juga adalah satu cara untuk berempati kepada orang tua kita ya. Betul, Nah, betul. kemudian juga tadi Pak Fajar memberikan contoh mengenai, oh kalau zaman dulu anak tuh kalau dipanggil sama orang tua langsung datang, sementara anak sekarang entar dulu lah gitu ya. Bahkan temennya diduluin gitu kan. Iya, betul. Nah, ya mungkin sekarang terlalu banyak tantangan ya.
kehidupan juga semakin kompleks, anak-anak bisa mencari informasi sendiri, Ya, ya, dan juga sekarang banyak teori parenting. Itu teori parenting juga memberikan andil juga loh, bagaimana kemudian anak kita akan menjadi seperti apa. Dan kita semua tahu teori parenting sekarang kebanyakan kan dari Barat ya. Yang ya. gimana pun juga kultur kita agak-agak berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, zaman dulu kalau saya mungkin mudah-mudahan orang tua yang lain nggak seperti saya. Eh, Kalau saya mau jujur, mungkin orang tua yang lain juga mau mengakui ya bahwa orang tua kita dulu kan mendidiknya fear based. Iya, Ya. iya, berbasis Fear based ketakutan ya Bu ya. ya, fear based. Iya, Terutama terutama yang sumbernya dari agama. I'm Ya. sorry to say. Jadi iya, misalnya kamu kalau datang, kalau dipanggil mama harus segera datang, kalau enggak kamu dosa. Ya. iya, iya itu. Kalau dosa kamu masuk neraka, Ya. kamu anak yang durhaka. Ya. Iya, Nah, ini juga mungkin perlu dipikirkan ulang ya, jangan sampai ini kita lakukan pada anak-anak kita. Akhirnya mereka juga fear based juga nanti parentingnya, dan juga beragamanya juga fear based juga gitu. Saya kira seperti itu. Nah, sekarang iya, mungkin iya. udah nggak bisa lagi, kita nggak bisa lagi melakukan Nggak itu, bisa pakai cara itu lagi ya Bu nggak ya. bisa, karena anak-anak sekarang kritis, Iya. Betul. Baik, anak-anak baik. kritis. Seperti bayangkan mungkin anak-anak sekarang seperti cucu saya aja, itu udah sering kali tanya, where do they go after they die? Ah, such a hard question. Bayangin anak usia 6 tahun nanya gitu, cucu saya 6 tahun nanya, where do they go after when they die? Nah, iya sulit juga jelasinnya. Kalau terlalu Iya, berbasis agama, ntar dia terlalu jauh berpikirnya. iya, Iya, kira-kira Bu. seperti itu. Baik, Ya, baik. kalau masuk neraka itu nganok, so I don't want to live anymore. I Iya, would rather die than I go to heaven. bisa mikir gitu, jadi bisa bisa Iya, berbahaya juga ya. bahaya banget. Iya, Ya, Bang. Baik. kira-kira seperti itu. Saya rasa ini terjadi juga pada anak-anak yang autism ya. Iya, Dia juga, karena kembali lagi tadi bahwa bahwa semua anak adalah spiritual being. Ya, iya, mereka juga mengenal Tuhannya, mereka juga tahu bagaimana sebaiknya hidup sebagai manusia yang sehat. betul, betul, betul. Baik, Ibu, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ini, Bu, menarik juga ya. Jadi kan setelah memahami ini red flag-nya gitu, jadi mungkin banyak orang tua sekarang nih jadi overthinking gitu ya. Wah, ini seperti apa? Ini sudah salah, sudah betul apa belum gitu. Jadi terkait konseling nih Bu ya. Jadi apa kondisi seperti apa yang membuat oh nih orang tua dari anak autis ini perlu konseling gitu. Terus konseling ini konseling yang seperti apa nih Bu yang diperlukan? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Raras. Iya, Bagus banget. Nah, kembali lagi kalau anak punya masalah, nomor satu, saya mau mengatakan gini, anak itu adalah mirror buat orang tuanya sebetulnya. Jadi iya, kalau apa mirror, iya, Ya. cermin, cerminan. cermin. Ah. Tapi suami istri itu sendiri juga mirror one another. Hmm. Iya, iya, Ya. iya, iya. Ya, mereka cermin. Jadi kalau anak ada sesuatu yang terjadi pada anak kita, atau Mm, katakanlah anak kita bermasalah, mm, maka nomor satu, kita hendaknya mengevaluasi diri kita dulu. What mm. happened with me? Oke. Sama juga, if something wrong with my husband, there must be something wrong with me. Kira-kira seperti itu. Iya, There might be something wrong with me. Bukan berarti saya menyalahkan diri sendiri, bukan. Tapi maksud saya, eh, mungkin saya harus merubah pendekatan saya. Harus merubah cara saya. Nah, disinilah tadi seperti Pak Fajar mengatakan, kita nggak berhenti belajar. iya, Mungkin betul. kepada anak yang satu bisa dengan cara A, mungkin anak yang kedua harus dengan cara yang lain gitu. Mm. Karena nggak ada satupun teori parenting yang cocok untuk semua anak. Ya. Betul. Nggak ada. Hmm. Sama sekali nggak ada. Sekian banyak teori parenting. Kita nggak bisa kita nggak bisa menerapkan itu pada semua anak. Karena gimana pun juga, tadi kembali lagi, anak is a spiritual being. Dan anak bukan objek.
Iya. Anak adalah subjek, sama seperti kita. Jadi jangan kita, aduh, nih coba kita cobain teori parenting A, coba Hmm. teori parenting B, Ya, coba-coba gitu. Jadi ya. anak-anak jadi trial and error terhadap Anak anak. kok buat anak kok Anak bukan coba-coba ya, objek, Bu. mereka bukan objek ya. Nah, Iya, jadi iya. nomor satu tadi seperti tadi Pak Fajar katakan, nomor satu orang tuanya dulu bisa nggak mengendalikan emosi, mengendalikan dirinya. Nah, tapi sekali lagi, it's not that easy. Ya, Betul, betul. betul. Ya, it's easy to say than done. Gampang diomongin tapi nggak gampang dipraktekin. Ini kalau Ya. saya mau jujur pada diri saya sendiri. Nah, oleh karena itu saya biasanya kerjasama dengan tim. Jadi Hmm. kalau misalnya ada anak yang punya artinya anak yang bermasalah, anak yang mengalami masalah, misalnya salah satunya adalah dia mengalami special needs tadi, biasanya ya dia mau nggak mau dia harus dibawa ke psikolog klinis yang khusus memang untuk autism atau untuk special needs. Hmm. Sementara orang tuanya itu juga mengikuti terapi. Ya. Jadi Oh, secara bersamaan. Jadi anaknya dibawa ke psikolog anak, ya. Lalu orang tuanya juga terapi juga mengikuti couple terapi. Nah, itu adalah tugas saya, spesialisasi saya. Dan saya sendiri, jadi ini berjalan bersamaan gitu. Nah, biasanya saya melakukan yang namanya integratif couple terapi atau integratif couple treatment. baik, baik. Kenapa terintegrasi? Karena interintegrasi karena metodenya holistik. Hmm. Baik, baik, baik. Nah, itu ada 4 sampai 5 kali pertemuan. Baik, baik, baik. Nah, jadi saya ya, sedikit dengan rendah hati saya ingin mengucapkan spesialisasi saya adalah memang couple relationship Hmm. therapy. Enggak, couple relationship. Baik, Iya, baik. kenapa? Karena kita semua lahir hasil dari relasi, bukan? Ya. Iya. Hasil dari relasi orang tua kita oleh relasi bapak ibu kita. Hmm, Jadi hmm. kalau kita mau membangun relationship, ya harus berdua, Iya, benar-benar. terutama dalam kaitannya dengan merawat anak. Nah, ini nanti ada pertanyaan, eh, apakah merawat anak hanya hanya tugas ibu? Ya, nah ini kembali, saya mau kembali dulu tadi pertanyaannya Mbak Laras Iya. mengenai konseling semacam apa. Nah, saya sendiri kalau tadi kalau anak ada psikolog anak, psikolog Kalau klinis iya. anak ya yang mungkin juga ada kaitannya dengan keahlian dia Hmm. menangani anak autis ya atau special needs. Nah, sementara orang tuanya dengan saya mengikuti 4 atau 5 sesi integratif couple therapy. Nah, nanti di Hmm, situ baik, baik. saya akan membantu pasangan juga untuk menggali generational trauma yang ada pada pasangan. Oh, Karena tanpa kita sadari, kita juga di dalam berkomunikasi, juga merawat anak-anak, itu kita tanpa kita sadari, kita mentransfer trauma kita pada anak. Begitu. baik, baik, Ibu. Ya, Terima dan kasih. nggak ada satupun dari kita yang tidak membawa trauma. Semua punya, termasuk saya. Bedanya hanya pada skalanya dan Nah, pada peristiwanya. iya. Dan semua dari kita ketika kita masuk ke dalam dunia pernikahan, kita membawa yang namanya hidden agenda. Hmm. Apa itu hidden agenda? Yaitu singkatnya ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis yang mungkin tidak terpenuhi di masa kecil, di masa pengasuhan. Ya, ya. Nah, ini Baik, akan baik. berakibat pada pola pengasuhan kita juga pada anak-anak. Mm-mm. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Ini tadi agak sedikit menjawab pertanyaan dari audiens. Saya soalnya sambil baca kolom komentar, siapa tahu bisa masuk langsung saya belokkan gitu sedikit. Jadi Ya, ini yang ada terkait konseling tadi ya Bu. Jadi ini ada dari Ibu ya. Bagaimana
Bentar-bentar. Mas Rizky tolong di-mute lagi. Jadi, bagaimana kalau terlanjur ada pembulian? Apalagi kakak cowoknya difabel, adik ceweknya sekarang kena mentalnya, selain sudah ke psikiater dan psikolog. Jadi, ini masuk seperti yang disampaikan Ibu tadi ya, jika ada masalah dimulai dari evaluasi oleh keluarga, lalu kedua belah pihak masuk ke psikolog gitu ya Bu ya. Lalu kedua Iya, orang tua ini yang mungkin yang belum dilakukan oleh Mama Keja yang disampaikan Ibu, kedua orang tua juga harus melalui terapi begitu Bu. iya, iya. Jadi simultan anak dipegang oleh ahlinya, psikolog anak ya, Betul. yang terutama yang punya keahlian dalam special needs, orang Iya. tua juga mengikuti juga, mengikuti juga terapi. Oh, Yang baik. tadi namanya integrative couple therapy. Nah, Heeh. terutama untuk release tension. Ya, Hmm. biasanya saya punya program yang namanya marriage check up. Oh, buat Hmm. mengecek kondisi saat ini seperti apa Ya, gitu ya. cek kesehatan relationship pasangan. Iya, 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 baik-baik. Jadi itu ada assessmentnya memang untuk menjaga untuk melihat kesehatan relationshipnya begitu. Nah, Bu, terus selanjutnya nih ada dari Bu Reliza Setia. Jadi, kalau tadi kan terkait pembulian ya. Nah, nyambung ke parentisasi lagi nih, Bu, yang tadi. Kalau sudah terlanjur ada parentisasi, terus bagaimana gitu? Ya, kembali lagi nggak ada ya saya bisa merasakan itu khawatir ya, ibu-ibu Iya. dan bapak-bapak ya, ada rasa kekhawatiran di sana ya, saya bisa merasakan itu ya, dan wajar saja kalau kita khawatir ya. Sebagai orang tua tidak ingin anak kemudian memiliki kualitas-kualitas yang akhirnya akan merugikan dirinya. Mm-mm. Tapi yang nggak ada yang terlambat ya, silakan saja dibawalah ke psikolog anak ya untuk menjalani terapi bagi anak-anak yang sudah melakukan bullying atau korban bullying. Nah, yang parentisasi ya diperbaiki, hendaknya diperbaiki. Mhm. Kembali tadi, anak itu sebagaimana kita sebagai orang manusia dewasa butuh recognition, Hmm. Hmm. butuh pengakuan, Baik, baik. ya, butuh pengakuan. Lalu ada emosi dasar yang dibutuhkan untuk seorang anak tumbuh secara sehat, mentally and emotionally and intellectually. Baik, baik. Nah, jadi anak itu tadi needs of recognition ya bisa dengan melalui pujian, melalui dilihat kualitas positifnya dia apa, Mm-mm. ya. Baik. Fokuslah pada kualitas positifnya. Lalu hindari yang tadi gaya komunikasi yang menghambat relationship. Iya, baik. Kemudian hendaknya ada emosi dasar yang dipenuhi, yaitu merasa dicintai, merasa berarti, merasa aman, merasa dihargai, Hmm. dan merasa dipahami. Baik, baik. Nah, anak-anak hendaknya punya perasaan perasaan itu terpenuhi dalam keluarganya. Jadi saya rasa segera dirubah aja pendekatannya Hmm. Baik, baik. dan diajak ngobrol dari hati ke hati, Hmm. dimulai dengan orang tua mengungkapkan perasaannya, Oh, ya, menarik. mengungkap perasaannya, misalnya mama mama merasa bersalah kadang-kadang sama kamu. Ya. Terkadang mama merasa bersalah sama kamu. Kalau mama sering kali nyuruh kamu jaga adik ya, Hmm. mama minta maaf. Wah. Jadi being vulnerable terhadap anak, it's good. Hmm. Oh. Mama minta maaf ya, mama tahu itu pasti berat buat kamu. Kamu Hmm. masih pengen main, kamu masih pengen eh, apa namanya ya, masih ingin menikmati hari-hari kamu.
tapi mama udah nyuruh kamu jaga adik ya. Mama minta maaf ya. Baik, baik. Tapi buat mama, you are very special. And Hmm. without you, mama nggak bisa jadi seorang ibu yang baik. Oh, baik, baik. Masya Allah, terima kasih Ibu. Berarti belum tidak ada kata terlambat ya Ibu untuk yang Nggak bertanya ada. tadi. Kita masih bisa perbaiki. Ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu kita sudah di penghujung acara, tapi saya akan ada 10 menit terakhir ini ada satu pertanyaan yang perlu kami minta simpulkan dari Pak Fajar nih Pak. Jadi setelah sekian lama kita diskusi ini Pak, jadi bagi Pak Fajar nih bagaimana nih sosok ayah atau ibu untuk Revanza, untuk anak-anak adik-adik kita yang autism itu sosok orang tua sejati itu yang bagaimana Pak supaya keluarga ini nyaman gitu. Ya, oke. Jadi mungkin kalau dibilang menjadi keluarga yang sejati dan nyaman itu kan proses ya, karena Betul, betul. eh, banyak sekali permasalahan mungkin dalam rumah tangga itu kan eh, macam-macam ya. Dan Iya, tentunya juga ada yang kadang-kala kita bisa atasi, ada yang kadang juga kita perlu orang lain untuk eh, bantu untuk mengatasinya atau berdiskusi lah. betul. Intinya sih sebetulnya gini, selama itu kita bisa mungkin kalau saya lebih ke masalah tadi pengendalian diri Bu ya, Iya. sabarkan itu. Jadi setiap permasalahan itu kita coba apa terima dengan lapang, artinya eh, coba kita pikirkan secara tenang. Itu aja. Satu, kedua, memang dalam mendidik anak yang berkebutuhan khusus itu eh, kita tidak bisa sendiri ya. Maksudnya ayah atau ibunya tetap kita berdua yang harus mendampingi mereka, dan itu Iya. juga terus terang kalau dibutuhkan apa namanya kesabaran dan pembelajaran itu memang harus terus menerus Bu ya, karena ya mungkin ada juga mungkin orang tua ada yang tanya ya Pak, kalau misalnya anak itu tadi kalau masalah tantrum ya di Mm-mm. rumah mungkin nggak terlalu masalah ya, mungkin kalau yang repotnya kalau pas di luar, Ya, Iya. pas betul. tempat umum ya, di mall atau segala macam. Ya, Apakah itu pernah terjadi? Pernah, pernah terjadi gitu ya. Karena komunikasi yang tadi yang mungkin saya salah tangkap ya, itu bagaimana Ya. ngatasinya? Ya pada saat itu saya juga nggak tahu karena eh, apa eh, belum bisa menangkap apa maksudnya dia. Tapi sudah terlanjur dia tantrum dan emosi, ya Iya. saya harus hadapin. Nah kebetulan kalau di tempat umum ya kita kan juga ada perasaan tidak nyaman ke orang lain ya, karena ya, merasa terganggu gitu kan. ya, Betul. Tapi ya kembali lagi bahwa itu harus kita hadapi gitu loh, ya, dan kita harus memaklumi, dan tentunya juga kita harus berpikir lagi bahwa oh iya ini anak kita spesial, jadi apapun yang dilakukan itu sebetulnya dalam kategori ya wajar lah gitu loh, karena dia punya Iya. keterbatasan. ya, Nah Mm. cuman untuk mengatasinya itu bagaimana, ya saya juga hanya bisa memberikan apa ya eh, bukan pendapat, artinya apa yang saya lakukan gitu ya pada saat itu. Saya hanya cuma bilang saya jangan sampai terpancing emosi dalam diri saya, Mm. bagaimanapun dia marahnya, ngamuknya gitu ya, saya tetap eh, mempertahankan bahwa saya tidak boleh terpancing marah, saya tidak boleh terpancing emosi, Mm. nggak mukul segala macam, tetap saya nggak boleh balas mukul ya, Iya. saya tetap peluk dia sampai segimanapun dia, akhirnya sampai dia merasa nyaman tuh, memang butuh waktu dan terus terang tenaga yang harus luar biasa, dan alhamdulillah juga lingkungan yang memang pada saat itu juga membantu ya untuk menenangkan, ya akhirnya eh, bisalah teratasi. Nah, momen-momen seperti itu memang banyak sekali menjadi kekhawatiran pada orang tua ya. Jadi akhirnya mereka juga mengunci anaknya lah, tidak boleh berkomunikasi dengan yang luar lah. Yang sebetulnya juga itu menurut saya kurang pas ya, karena mereka juga butuh gitu yang tadi Ibu bilang dia sosialisasi, itu dia juga butuh gitu. Dia juga butuh sesuatu yang buat dia tuh baru ya. Dia pengen lihat sesuatu yang ya, eh, apa, ada sesuatu yang ingin dia lihat, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Cuman dia juga mungkin juga ada keterbatasan, tapi dia butuh itu gitu loh. Jadi janganlah dia
dikurung di rumah atau tidak boleh atau kita malu gitu ya untuk memperkenalkan atau memperlihatkan, ya saya bilang sih itu nggak perlu lah gitu. Karena Ya, terus terang di luar itu banyak sekali yang kita dapat dari anak ini gitu ya. Kalau ya, misalnya tadi bilang anak ini punya talenta, ternyata punya gitu loh. Ya, alhamdulillah Revan punya apa Hmm. bakat melukis segala macam, dan tanpa dia sadar, tanpa saya sadari gitu ya, dari hasil lukisannya dia ternyata bisa menghasilkan gitu loh. Ya kan? Mm-mm. Setidaknya bisa membantu juga ternyata gitu dengan apa yang ya, dia lakukan gitu. Jadi Tuhan itu adil, gitu. Adil sekali sangat, gitu. ya, Nah, makanya mungkin yang saya sampaikan bahwa kita sebagai orang tua memang mau tidak mau harus siap. Artinya siap ini menerima lah gitu. Jangan menolak. Kalau kita menolak itu hanya ada apa ya, penyesalan dan kemarahan saja, dan itu tidak mengatasi permasalahan. Jadi itu malah membebani kita, bahkan merusak diri kita gitu loh. ya. Iya, Itu saja sih. baik. Terima kasih Pak Fajar. Luar Sangat biasa. luar biasa. Tadi sekalian pesan penutup juga lah ya Pak ya untuk ibu-ibu tadi sudah untuk keluarga empati tadi sudah mengandung pesan penutup bahwa ya memang menjaga kestabilan emosi ya, menjaga diri, mengontrol emosi itu yang paling di-highlight sama Pak Fajar berkali-kali. Itu yang dipelajari. Tuh. Terus saya juga harus refleksi diri ini. Terima kasih Pak Fajar atas insight-nya. Mungkin kata penyemangat dan penutup dari Bu Rani. Ya, saya melengkapi Pak Fajar saja. Tadi memang anak-anak, ya, anak-anak yang special needs, khususnya pada yang anak-anak yang seperti Mas Revansa ya. Mereka kan juga sama, manusia juga sama seperti kita. Kita punya potensi yang luar biasa. Mereka juga butuh sosialisasi. Mereka punya kebutuhan yang sama kok dengan kita. Sama. Ya, Cuma ekspresinya yang berbeda. Baik, ya, baik. tuh. Iya. Ekspresinya yang unik. Ya. Tapi itu membuat kita banyak belajar, justru memperkaya kita sebagai sebagai manusia yang rata-rata gitu ya. Kira-kira Mm-mm. seperti itu ya. Nah, jadi katakanlah saya selalu mengatakan special needs ini di atas rata-rata gitu ya. Nah, saya Iya. punya istilah untuk itu, X-Men. Ya. Ya, X-Men di atas rata-rata ya, luar biasa ya. Nah, jadi itu kita jadi belajar banyak ya. Kemudian tadi kalau Pak Fajar bilang harus mengendalikan, akhirnya kita sendiri yang harus belajar bagaimana mengendalikan kesabaran. Saya nggak tahu bagaimana Pak Fajar. Saya yakin Pak Fajar punya cara yang bagus sekali untuk bisa mengendalikan, karena itu kan perlu latihan ya. Nah, Iya. salah satu mungkin kalau saya boleh berbagi, salah satunya adalah dengan breath work ya, Hmm. olah nafas, Tuh. olah Hmm. nafas. Karena kita kan nggak bisa ya mendadak, kalau kalau kita dihadapi pada suatu situasi yang mendadak di mall misalnya kayak tadi gitu kan. Kalau kita nggak terlatih, kita nggak bisa melakukannya. Tapi kalau kita lakukan itu, breathwork itu kita lakukan setiap hari, sehari katakanlah, sekalian kalau kita sholat ya, sekalian dengan 5 waktu itu kita latihan breathwork itu, maka breathwork itu menjadi habit buat kita. Ya. Oh, iya, Kalau iya. udah jadi habit, berarti menjadi karakter buat kita. Nah, jadi itu nanti menjadi otomatis gitu loh. Berat Baik. Ya. olah nafas itu. Dan olah nafas itu juga bisa latihan untuk menyeimbangkan antara feminin dan maskulin, atau Hmm. antara yin dan yang. Ya, Nah, ya, kira-kira ya. seperti itu. Iya, Jadi waktu iya. kita menghembuskan nafas itu yin. Ketika kita menarik nafas itu yang. Jadi yang, Hmm. waktu kita inhale itu yang. Kita exhale itu yin. Nah, kira-kira itu jadi feminin, maskulin. Nah, ketika itu bisa menjadi habit, maka itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi apa ya, otomatis gitu, jadi autopilot nanti kalau kita menghadapi situasi yang demikian di mall gitu. Nah, kalau saya tadi diminta untuk memberikan closing statement, mungkin saya ambil dari buku saya lagi, yaitu untuk apa ini, kalau tadi untuk apa menikah, ini untuk apa bertahan. Wah, baik. Bukunya untuk apa bertahan. Mhm. Saya akan mengutip begini. Sadarilah bahwa anak yang hadir dalam hidup Anda, mereka memiliki misi bagi Hmm. perjalanan hidup kita.
berdua dengan pasangan. Dalam proses of the becoming, ya. Oleh karena itu kita butuh menyempurnakan kualitas diri, ya, dan berikanlah mereka kesempatan untuk menjalankan perannya sebagai guru kita, Iya. menjadi aktor sebaik-baiknya. Kita kalau nonton film, kan ada aktor yang the best aktor di mana kita bisa terpengaruh ya. Iya, iya. Ya enggak? Iya. Yang bikin kita baper, bikin Iya. Berarti dia udah memainkan perannya dengan bagus. bagus, Iya. betul, Pak. Nah, kasih kesempatan anak kita menjadi the best actor for us. Hmm. Ya, Iya. the best actor for us di dalam hidup kita. Kira-kira seperti itu. Terima Allah. kasih banyak. Terima kasih banyak Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, jadi hari ini sangat isinya daging semua. Sampai ada pertanyaan dari Mbak Mira. Ini ada slide-nya nggak? Saya mau nyatet nih isinya daging semua. Sayang sekali hari ini kita modelnya talk show, jadi nggak ada slide-nya. Tapi saya udah berjanji akan berusaha menyimpulkan beberapa poin penting. Tapi karena daging semua, saya juga kebingungan. Cuman yang bisa saya highlight adalah yang pertama bagaimana pentingnya peran keluarga ya, keluarga di mana ada komponen-komponennya yaitu orang tua, siblings atau kakak adik, dan ekstensi dari keluarga itu yang sering kita lupakan. Jadi kakek nenek, bude pakde gitu ya, sepupu-sepupu itu juga menjadi tempat di mana anak belajar dan harus kondisikan supaya nyaman gitu, menyiapkan supaya nyaman untuk anak bertumbuh kembang. Nah, kemudian dari Pak Fajar intinya sering sekali disebutkan mengontrol diri, komunikasi, mengetahui love language-nya anak gitu ya, cara komunikasi yang sesuai itu penting sekali gitu. Jadi cara komunikasi ini penting tidak hanya untuk ke anak tapi juga dalam relationship orang tua gitu, dimana itu anak belajar dari situ untuk nanti ke depannya seperti apa dia build emotion. Lalu kalau dari red flag saya simpulkan ada 3. Yang pertama, apa yang harus dihindarkan gitu ya untuk mewujudkan keluarga yang nyaman. Yang pertama, hindari gaya komunikasi yang menghambat relationship ya, itu yang menuduh, menyalahkan, memojokkan, mengkritik, menjatuhkan gitu. Lalu juga yang tadi kita bahas lama, parentisasi dan bullying seperti itu. Baik, itu sih seperti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk keluarga-keluarga empati yang sudah bergabung hari ini. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat Mbak menjadi. Raras, Mbak Iya, Ibu. Raras, Maaf. nanti yang butuh slide, nanti saya Iya. rapihkan dulu ya. Oh, baik, 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 Saya baik. rapikan dulu, nanti saya akan bikin slide yang lebih bagus, nanti PowerPoint yang lebih bagus, nanti saya kirimkan ke mana, nanti buat Bapak dan Ibu yang membutuhkan. Oh, baik, baik. Langsung ke Ya, Mas Rizky aja ya, Ibu. Atau boleh. Ibu ada sosial media yang mungkin yang bisa teman-teman belajar dari sosial media Bu Rani, adakah Bu? Ya, kalau mau ke sosial media, masuk Instagram saya aja, Rani Anggraini Dewi. Rani Anggraini Dewi. Oke. Oh Ya, iya, dia ada Rani link. Anggraini Dewi itu ada di Instagram. Oh, baik, baik. Nah, di situ ada link tree. Anda bisa melihat itu saya programnya seperti apa. Oh, baik. Jadi bisa dicek ke Instagram Ibu. Nanti slide-nya juga mungkin Ibu kalau sempat bisa dikirim ke Ya, Mas Rizky ya. Ini ya nanti saya Instagram. rapikan. Saya akan minta admin saya merapikan supaya lebih bagus karena saya nggak pinter bikin PowerPoint. Nanti biar admin saya yang merapikan. Nanti biar kalau sudah rapi, sudah bagus, nanti saya kirimkan ke Mas Rizky ya. Ya. Ya, Baik, terima kasih Bu Rania. Pak Fajar, terima kasih banyak. Ini saya dan keluarga di sini semua juga saya yakin keluarga empati belajar banyak dari Pak Fajar, dari Bu Rani. Semoga menjadi amal jariah ya untuk amin. ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di bulan Ramadan dan untuk kedepannya menjadi umat yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Salam untuk keluarga yang ada di sekitar Bapak Ibu. Semoga lancar puasanya. Semoga yang mau merayakan Paskah juga selamat Paskah ya Bapak Ibu. Terima Ya, kasih. Selamat terima kasih banyak. siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.